memberi rekomendasi berita, tapi juga mengendalikan apa yang kita percaya. Jika kita tidak hati-hati, AI bisa menjadi seperti cermin raksasa yang memperbesar bias manusia. Viral, kripto, dan AI mengungkap rahasia masa depan yang perlu kamu tahu. Setiap hari ada yang viral. Tapi tahukah kamu, di balik semua yang viral, ada dua kekuatan besar yang diam-diam membentuk masa depan kita. AI dan kripto, rahasianya akan saya bongkar sekarang juga. Atau kecerdasan buatan sudah bisa menulis, membuat musik, bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Sementara itu, kripto bukan lagi sekadar koin digital, tapi sebuah revolusi keuangan global. Dan, ketika dunia viral bertemu dengan AI dan kripto, hasilnya bisa mengubah hidup kita semua. Banyak pekerjaan lama akan hilang, tapi AI juga menciptakan peluang baru yang bahkan belum ada sekarang. Kripto bukan hanya investasi. Dalam 10 tahun ke depan, teknologi blockchain bisa jadi tulang punggung ekonomi global. Hal-hal viral adalah cara tercepat teknologi menyebar. AI dan kripto akan jadi viral berkali-kali, karena ini adalah cerita masa depan yang tak bisa dihindari. Rahasia masa depan ada di tangan kita. AI, kripto, dan tren viral akan terus berjalan berdampingan membentuk dunia baru. Pertanyaannya, apakah kamu hanya jadi penonton? Atau ikut jadi bagian dari perubahan ini? Setiap teknologi besar dalam sejarah manusia selalu membawa dua sisi. Api bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Internet bisa menghubungkan dunia, tapi juga bisa memecah belah. Begitu juga dengan AI. Semakin pintar AI, semakin besar peran yang kita serahkan padanya. Kita membiarkannya memilih lagu, menentukan belanja, bahkan memberi saran siapa tenan yang harus kita ikuti. Kedengarannya sepele, tapi bayangkan ketika keputusan yang lebih besar juga ikut ditentukan oleh AI. Bayangkan sebuah dunia di mana AI bukan hanya membantu dokter, tapi juga menentukan siapa yang mendapat perawatan lebih dulu. Bayangkan AI yang bukan hanya memberi rekomendasi berita, tapi juga mengendalikan apa yang kita percaya. Jika kita tidak hati-hati, AI bisa menjadi seperti cermin raksasa yang memperbesar bias manusia. Jika data yang dipakainya tidak adil, maka keputusan AI pun bisa tidak adil. Dan ketika kita terlalu bergantung, kita mungkin tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit, kendali itu berpindah dari tangan kita. Inilah dilema terbesar abad ini. Apakah AI akan menjadi alat yang memperkuat manusia? Atau sebuah sistem yang mengendalikan manusia? Jawabannya tidak hanya bergantung pada para ilmuwan atau perusahaan besar. Jawabannya ada pada kita semua. Bagaimana kita memahami teknologi ini, bagaimana kita menggunakannya, dan sejauh mana kita berani menetapkan batas. Karena pada akhirnya, AI hanyalah alat. Pertanyaannya, apakah kita cukup bijak untuk menggunakannya? Sebelum AI yang justru menggunakan kita. 10 tahun lalu, kecerdasan buatan atau AI mungkin hanya terdengar seperti hayalan fiksi ilmiah. Kita membayangkannya lewat film, robot dengan suara metalik, atau komputer super cerdas yang mengendalikan dunia. Tapi kenyataannya sekarang jauh lebih dekat dari itu. AI sudah hadir di hampir setiap aspek hidup kita. Saat kamu mencari sesuatu di internet, ada AI yang mengarahkan hasil terbaik untukmu. Saat kamu berbicara dengan asisten digital, lelah yang memahami suaramu dan menjawab seolah ia benar-benar mengenalmu. Bahkan ketika kamu menonton video rekomendasi atau mendengarkan musik favorit, algoritma AI yang diam-diam belajar dari kebiasaanmu. Namun ini baru permulaan. Bayangkan sebuah masa depan di mana AI tidak hanya mendengarkan perintahmu, tapi benar-benar memahami emosi dan kebutuhanmu. AI yang bisa menjadi sahabat virtual yang setia mendengar keluh kesahmu. AI yang bisa menjadi guru, mengajarkan apa saja, kapan saja, dengan kesabaran tanpa batas.
Atau AI yang menjadi dokter, mampu mendiagnosis penyakit bahkan sebelum kamu merasakan gejalanya. Kedengarannya luar biasa, bukan? Tapi di balik semua itu, ada dilema yang tak bisa dihindari. Semakin kita bergantung pada AI, semakin besar pula peran teknologi dalam mengendalikan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita masih menjadi penguasa dari teknologi ini? Atau justru perlahan menyerahkan kendali pada AI tanpa kita sadari? Inilah tantangan besar yang akan kita hadapi dalam dekade mendatang. AI bisa jadi sahabat terbaik manusia, atau bisa menjadi sesuatu yang kita takutkan. Semua tergantung bagaimana kita memilih untuk menggunakannya hari ini. Dunia digital punya hukum baru, yang viral, itulah yang menang. Viral bukan sekadar hiburan. Viral adalah cara tercepat sebuah ide menyebar, menembus batas negara, bahasa, bahkan budaya. Bayangkan, dulu butuh puluhan tahun bagi listrik menyebar ke seluruh dunia. Internet butuh lebih dari 1 dekade untuk jadi mainstream. Tapi hari ini, satu video viral bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam semalam. Disinilah rahasia besar teknologi masa depan. AI berkembang pesat karena orang-orang membagikan hasilnya secara viral. Gambar yang dibuat AI, lagu ciptaan mesin, hingga chatbot yang jadi teman curhat. Semua viral, dan itulah yang membuat AI terus dikenal dan digunakan lebih cepat. Kripto pun begitu. Ketika harga Bitcoin naik, itu jadi viral. Ketika ada meme coin, itu jadi viral. Dan setiap momen viral itu menarik jutaan orang baru masuk ke dunia kripto. Viral adalah mesin percepatan. Tanpa viral, AI mungkin hanya jadi riset di laboratorium. Tanpa viral, kripto mungkin hanya jadi proyek kecil di internet. Tapi dengan viral, keduanya meledak jadi fenomena global. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menonton tren viral lewat layar? Atau justru menggunakan viral sebagai kendaraan untuk ikut membangun masa depan? Karena jangan salah, apa yang viral hari ini bisa jadi fondasi peradaban digital besok. Bayangkan dua kekuatan terbesar abad ini, kecerdasan buatan yang bisa berpikir, belajar, dan menciptakan. Bertemu dengan teknologi kripto yang bisa mencatat, mengamankan, dan mendistribusikan tanpa batas. Apa yang akan terjadi? Inilah salah satu pertanyaan paling menarik di masa depan. AI membutuhkan data, dan kripto menghadirkan blockchain, sebuah catatan global yang tidak bisa diubah. AI bisa menganalisis miliaran transaksi dalam sekejap, sementara blockchain memastikan semua data itu transparan dan aman. Hasilnya, kombinasi yang bisa mengubah cara kita bekerja, belajar, berbisnis, bahkan cara kita mempercayai sesuatu. Bayangkan sebuah dunia di mana AI membuat keputusan investasi, tapi semua transaksi tercatat jelas di blockchain. AI menciptakan karya seni, dan kepemilikannya dijamin oleh NFT. AI membantu membangun perusahaan global, tapi pengelolaannya diatur oleh DAO yang transparan. Lebih jauh lagi, gabungan AI dan kripto bisa membuka pintu untuk sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ekonomi mandiri, sistem keuangan yang dikelola bukan oleh bank, bukan oleh pemerintah, tapi oleh mesin pintar yang bekerja untuk kepentingan semua orang. Kedengarannya futuristik, mungkin, tapi benihnya sudah ada sekarang, di ribuan startup dan proyek yang sedang membangun dunia baru ini. Jika AI adalah otaknya, maka kripto adalah tulang punggungnya. Bersama-sama, keduanya bisa menciptakan peradaban digital yang mandiri. Pertanyaannya, apakah kita siap hidup di dunia di mana bukan manusia, tapi kombinasi AI dan blockchain yang menjadi fondasi segalanya? Dunia digital punya hukum baru, yang viral, itulah yang menang. Viral bukan sekadar hiburan. Viral adalah cara tercepat sebuah ide menyebar, menembus batas negara, bahasa, bahkan budaya. Bayangkan, dulu butuh puluhan tahun bagi listrik menyebar ke seluruh dunia. Internet butuh lebih dari 1 dekade untuk jadi mainstream. Tapi hari ini, satu video viral bisa mengubah hidup seseorang hanya dalam semalam. Disinilah rahasia besar teknologi masa depan. AI berkembang pesat karena orang-orang membagikan hasilnya secara viral. Gambar yang dibuat AI, lagu ciptaan mesin, hingga chatbot yang jadi teman curhat. Semua viral, dan itulah yang membuat AI terus dikenal dan digunakan lebih cepat. Kripto pun begitu. Ketika harga Bitcoin naik, itu jadi viral. Ketika ada meme coin, itu jadi viral. Dan setiap momen viral itu menarik jutaan orang baru masuk ke dunia kripto. Viral adalah mesin percepatan. Tanpa viral,
AI mungkin hanya jadi riset di laboratorium. Tanpa Viral, kripto mungkin hanya jadi proyek kecil di internet. Tapi dengan Viral, keduanya meledak jadi fenomena global. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menonton tren viral lewat layar? Atau justru menggunakan viral sebagai kendaraan untuk ikut membangun masa depan? Karena jangan salah, apa yang viral hari ini bisa jadi pondasi peradaban digital besok. Setiap revolusi besar dalam sejarah selalu mengubah cara manusia bekerja. Revolusi industri menggeser petani menjadi buruh pabrik. Revolusi internet melahirkan pekerjaan baru seperti desainer web, programmer, dan content creator. Dan sekarang, revolusi AI, kripto, dan dunia viral sedang membuka pintu ke era pekerjaan yang benar-benar berbeda. Banyak pekerjaan lama mungkin akan hilang. Mesin dan algoritma mengambil alih tugas-tugas rutin, mengetik laporan, menghitung data, bahkan melayani pelanggan. Tapi bersamaan dengan itu, lahir profesi-profesi baru yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan profesi seperti trainer, orang yang melatih mesin agar lebih pintar. Metaverse arsitek, desainer dunia virtual tempat manusia berkumpul, bekerja, dan bersosialisasi. Blockchain analis, pakar yang memastikan sistem keuangan digital tetap aman dan transparan. Viral strategis, orang yang menciptakan fenomena viral untuk menyebarkan ide atau produk baru. Dan ini baru permulaan. 10 tahun dari sekarang, mungkin akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hari ini bahkan belum punya nama. Sama seperti dulu, orang tidak pernah membayangkan bahwa YouTuber atau influencer bisa menjadi profesi nyata. Tapi pekerjaan bukan hanya soal gaji. Pekerjaan juga membentuk gaya hidup baru. Dengan AI, kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Dengan kripto, kita bisa dibayar secara global tanpa batas negara. Dengan Viral, kita bisa membangun karir hanya dari kreativitas dan ide yang menarik perhatian dunia. Pekerjaan masa depan bukan hanya tentang bekerja untuk bertahan hidup, tapi bekerja untuk menciptakan dampak. Pertanyaannya, apakah kita siap belajar ulang, beradaptasi, dan mengambil peluang baru ini? Atau kita akan tetap bertahan di zona nyaman, sementara dunia bergerak tanpa menunggu kita?